ini itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa karangan manusia. Tidak. Dua itu kriteria. Dan Alkitab gugur menerima saya di situ. Tidak gugur Bapak Ustadz, sekalipun ditulis oleh manusia, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Tulisan yang ditulis oleh para penulis itu adalah diilhamkan Allah. Mana mungkin bisa salah, mana mungkin bisa dimanipulasi. Tidak mungkin. Justru kalau ada yang mengklaim kitabnya diturunkan langsung dari surga atau dikirim melalui malaikat, pertanyaannya siapa yang melihat malaikat itu menerima wahyu dari Tuhan? Atau mungkin saja bisa kalau ada saksi satu orang yang melihat malaikat itu, pertanyaannya siapa yang melihat orang itu menyaksikan malaikat menerima wahyu dari Allah? Ini kan lebih tidak masuk akal karena tidak ada saksi. Apakah para penulis tidak pernah bertemu dengan yang pemberi wahyu? Nah, Bapak Ustadz bisa buka ya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1. Itu dinyatakan jelas bahwa Allah telah berbicara melalui berbagai cara ya Bapak Ustadz. Saya tunjukkan ayatnya ya. Silakan dibaca ya ayatnya. Saya tunjukkan nih. Jadi Bapak Ustadz, bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya? 1. Allah berbicara dengan cara percakapan langsung. Keluaran 11 ayat 9. Keluaran 19 ayat 9 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Kemudian berbicara langsung kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kemudian berbicara langsung kepada Musa. Tadi kan Bapak bilang si penulis tidak pernah bertemu dengan yang pemberi wahyu, ya kan? Nah, ke-10 firman. Allah memerintahkan, menyuruh Musa untuk menulis ke-10 firman. Kemudian kita buka lagi ke Keluaran pasal 17. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemudian Allah berbicara langsung kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, silakan dibaca ya. Ini tuh sampai di sini. Kemudian kepada Samuel, berbicara langsung kepada Samuel, 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Nih, Samuel terpanggil. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Baca tuh sampai selesai. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Kemudian Allah juga berbicara langsung kepada Nabi Nathan dan Daud. 2 Samuel ya. Tuh, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Baca ya sampai selesai. Kemudian Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan malaikat. Kejadian 18 ayat 19. Kemudian Allah juga berbicara kepada manusia melalui penglihatan. Yeremia 6 ayat 1. Tapi penerima penglihatan itu dalam hal yang tampak aktif. Kemudian Allah berbicara kepada manusia. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui mimpi. Kejadian 28 ayat 12. Dalam mimpi itu berbeda dengan penglihatan ya, karena penerima mimpi itu pasif. Kelihatan pasif. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui mulut keledai. Bilangan 22 ayat 28. Allah berbicara kepada manusia melalui alam ciptaannya. Mazmur 19, Kisah Para Rasul 14, dan masih banyak ayat lainnya. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui bisikan suara hati. 1 Raja-Raja 19 ayat 11, Mazmur 32 ayat 8. Kemudian Allah berbicara kepada manusia melalui teofani atau kristofani. Apa itu teofani atau kristofani? Allah nampak kepada manusia, atau Allah menampakkan diri kepada manusia dalam bentuk manusia. Jadi Bapak Ustadz bisa buka dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Jadi itulah cara Allah menyampaikan wahyunya kepada manusia. Pertanyaannya, apakah para penulis kitab suci Bapak Ustadz pernah bertemu langsung juga dengan sang pemberi wahyu? Ayo dijawab juga Bapak Ustadz. Adakah manusia yang dia dapat bertemu secara langsung dengan Allah? Bukankah kita ini manusia yang berdosa? Bagaimana kita bisa melihat dia? Atau ada yang tidak berdosa? Nah, jadi itulah cara Allah, bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya kepada umat-umatnya. Oke Bapak Ustadz, jadi tidak gugur, hanya Bapak Ustadz yang tidak memahami isi Alkitab dengan baik. Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Tidak gugur.
Karena kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikuti? Ternyata kalau kita Karena Bapak Ustadz tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus dan mana kealahan Yesus. Yang bingung bukan orang Kristen, tetapi yang bingung orang yang tidak mengerti Alkitab, tapi sok-sok mengerti Alkitab. Karena tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus dan mana keilahian Yesus. Kenapa dibilang? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak. Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikuti? Ternyata Yang kalau kita baca bingung Alkitab itu sendiri, Bapak tidak Ustadz, pernah kata-kata bukan orang dari Yesus yang Kristen muncul Bapak mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Ustadz. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu Lalu siapa juga yang mengatakan Tuhan itu tidak esa? Itu karena Bapak Ustadz tidak bisa membedakan mana keilahian Yesus dan mana kemanusiaan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah harus ada pembuktian dari mulut Yesus secara langsung bahwa dia adalah Tuhan baru kita mempercayai itu? Sedangkan ada murid Yesus, mereka tahu apa yang dikerjakan, siapa Yesus, mereka tahu siapa Yesus. Bukti Alkitab sendiri, murid-murid Yesus memberikan kesaksian, dia adalah Allah. Yohanes pasal 1, Bapak Ustadz buka ya, Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian, ini adalah kata-kata Yesus ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebagaimana di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini adalah kata-kata Yesus. Kemudian kita baca dalam Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Tuhan besar, Tuhan Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Lalu pertanyaannya, siapakah Yesus itu? Hanya Yesus sendiri yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, siapapun yang di muka bumi ini yang berkata seperti Yesus. Hanya Yesus. Kalau dia bukan Tuhan itu sendiri, kalau dia bukan Yahweh itu sendiri. Kenapa Yesus mengatakan untuk hanya menyembah kepada Tuhan yang satu? Karena Bapak Ustadz tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus, mana kealahan Yesus. Di situ Yesus berkata sebagai manusia atau sebagai Allah. Bapak Ustadz harus bisa dibedakan itu dulu Bapak Ustadz, supaya pemikirannya Bapak Ustadz tidak pusing Bapak Ustadz. Bible atau Alkitab itu ditulis oleh penulis yang berbeda-beda latar belakangnya. Itu kurang lebih Bapak Ustadz ada 40 penulis ya Bapak Ustadz. Bible ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dan mereka memiliki profesi berbeda. Misalnya Musa, pemimpin politik, Yosua, militer, Daud, gembala, Salomo, raja, Daniel, seorang perdana menteri, Matius, pemungut pajak, Lukas, dokter, terus Petrus, seorang penjala ikan, Paulus, seorang rabi. Itu ditulis di tempat yang berbeda-beda. Ada Eropa, Asia, Afrika. Musa menulisnya di padang, Daud di pedalaman, Salomo di istana, Yohanes di pembuangan Patmos, Paulus di penjara. Bayangkan para penulisnya itu tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jarak tahun penulisannya pun lebih dari 1500 tahun. Anehnya, Alkitab itu memiliki kesatuan yang ajaib. Bayangkan, semua nubuatan-nubuatan yang ada di dalam PLI itu semua digenapi oleh Yesus Kristus. Tinggal hanya nubuatan untuk kedatangannya yang kedua kali itu. Misalnya, nubuatan tentang bangsa Israel, nubuatan tentang Yesus Kristus, itu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu disebut sebagai proto-evangelium. Terus, Kejadian 12 ayat 3, itu dari satu bangsa. Terus, Kejadian 49 ayat 10, itu dari suku Yehuda. Yesaya 7 ayat 14, itu lahir dari seorang perawan. Mika 5 ayat 1, di kota Bethlehem. Itu semua tergenapi. Kalau misalnya kontradiksi, berarti Alkitab, nubuatan dalam Alkitab itu tidak jelas. Nah, kenapa Bapak Ustadz mengatakan bahwa Alkitab kontradiksi dengan berkata bahwa ada yang bilang Yesus itu Tuhan, Yesus itu Nabi? Yang jelas karena Bapak Ustadz tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus, mana kealahan Yesus. Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia. Dan dia juga adalah Nabi. Yesus adalah Raja. Lah, apanya yang salah di situ? Apakah tidak boleh memiliki jabatan banyak begitu ya Bapak Ustadz? Atau apakah hanya mau satu jabatan saja begitu kah? Kan lucu. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus. Siapa yang mengatakan Paulus Bapak Ustadz? Bukan hanya Paulus saja yang mengatakan ya Bapak Ustadz, tapi banyak penulis yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena memang dia adalah Tuhan. Dan Yesus, semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya Tidak perlu orang Yesus mengatakan secara langsung. Apakah untuk membuktikan dia adalah Tuhan, apakah harus menunggu jawaban dari Tuhan itu sendiri? Apakah harus seperti itu? Membuktikan untuk mempercayai bahwa dia adalah Tuhan, apakah kita harus mengakuinya secara langsung? Apakah tidak bisa dipercaya kesaksian para muridnya sendiri yang hidupnya sejaman dengan dia? ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba.
Maka bagaimana dengan di dalam Yohanes 8 ayat 58? Kita buka ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini perkataan Yesus ya. Kita buka ya, Yohanes pasal 1. Yohanes memberi kesaksian tentang dia di sini adalah Yesus, dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia, Yesus, telah ada sebelum aku. Kalau Paulus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bagaimana dengan kata-kata ini? Yohanes sendiri mengaku bahwa Yesus sudah ada sebelum Yohanes. Bahkan Yesus sendiri berkata, sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Bagaimana kira-kira dengan ayat-ayat yang seperti itu? Makanya kalau tafsir Alkitab tidak boleh menafsir ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang satu. Bagaimana caranya supaya ayat-ayat yang seperti itu diharmoniskan? Jadi belajar baik-baik dulu lah hermeneutika tuh. Jadi mungkin Bapak Ustadz ini tidak belajar baik-baik, makanya tafsirnya itu ngawur semua. Kita Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Siapa bilang Bapak Ustadz? Kok Bapak Ustadz suka bohong-bohong sih? Ada loh buktinya di dalam Alkitab. Paulus itu dipilih langsung oleh Yesus. Bapak Ustadz, sabar ya, saya lihat ayatnya dulu. Saya cerita sedikit ya, pengalaman Rasul Paulus dengan Yesus itu berbeda dengan pengalaman Rasul-Rasul yang lain. Paulus mengetahui ajaran Yesus minimal secara dangkal, karena sebelum ia percaya kepada Yesus, ia menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tetapi bagaimana Paulus menjadi murid Yesus, menjadi Rasul Yesus? Padahal Paulus tidak berkenalan dengan Yesus sebelum ia disalibkan, dan jelas ia tidak dimuridkan oleh Yesus seperti ke-12 muridnya. Nah, pengalaman Rasul Paulus ya Bapak Ustadz, itu dikatakan unik. Kenapa? Padahal Paulus tidak dimuridkan oleh Yesus sebelum kematiannya. Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus melalui penglihatan pada jalan menuju ke Damsyik. Paulus sendiri menulis ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ia itu adalah siapa? Ia itu adalah Yesus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat 8. 1 Korintus 15. Jadi Bapak Ustadz ini jangan ngarang-ngarang lah kalau bicara. Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kepada Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus itu bukan musuh Yesus. Sebelum mengenal Yesus, Paulus memang dia membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepada Paulus, dia menjadi bertobat. Nah, dia menjadi murid Yesus. Dia bukan seperti dulu-dulu lagi yang suka membunuh pengikut-pengikut Kristus. Dia menjadi orang yang bertobat sesuai dengan kesaksian-kesaksiannya, tulisan-tulisannya. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Lalu siapa yang mengatakan bahwa Yesus membawa agama Kristen? Bukan, Yesus tidak pernah membawa agama Kristen, Bapak. Dihapuskan dulu konsep Bapak yang keliru itu, Bapak Ustadz. Tidak pernah Yesus membawa atau mendirikan agama Kristen. Aduh, kok seperti ini? Tidak bisa paham juga ya. Aduh. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 5. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali, murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Nah, itulah Kristen mula-mula di Antioquia, Bapak Ustadz. Bukan Yesus pendiri agama Kristen. Yesus membawa ajaran, bukan membawa agama, Bapak Ustadz. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya juru selamat atau almasi dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya mulia, Kristus artinya bukan juru selamat ya Bapak Ustadz, diperbaiki dulu. Yesus artinya juru selamat atau penyelamat. Kristus atau Mesias artinya yang diurapi, Bapak Ustadz. Aduh, kok jadi begini lagi sih? Jadi nama Yesus Kristus artinya penyelamat yang diurapi. kan? Ini yang perlu kita jadikan sebagai alat. Kalau Bapak Ustadz bilang Kristus artinya juru selamat, berarti juru selamat juru selamat. Yesus Kristus berarti juru selamat juru selamat. Itu salah, Bapak. Bagi sekarang tidak kembali pada Alkitab, saya bikin jelas semuanya. Maka kembali pada kriteria tadi, apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir. Tidak gugur ya Bapak Ustadz, hanya Bapak Ustadz yang keliru. Aduh. Ya, terakhir. Kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena dia lahir sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Oke, kita berbicara logik ya, oke. Nabi itu lebih berhak menjadi Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena aja dia lahir sebagai anak Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan. Karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu tidak logik, Bapak Ustadz. Kenapa? Karena Adam itu manusia ciptaan Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Dan Adam itu manusia punya dosa, manusia berdosa. Perbedaannya dengan Yesus, Yesus dilahirkan secara ajaib. Dia tidak memiliki bapa. Tetapi Yesus, dia tidak punya dosa. Satu pun dosa tidak ada. Sama sekali tidak ada dosa. Nah kalau Adam manusia berdosa. Yesus, manusia tidak berdosa, Bapak. Jelas Yesus lah. Kalau misalnya mau dipilih kemanusiaannya ya, jelas Yesus lah. Kami menyembah Yesus bukan karena dia manusia, Bapak Ustadz. Kami tahu apa yang kami pahami. Yesus adalah Allah. Sebagaimana ada di dalam Alkitab. Kenapa kami mempercayai Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah. Itu diilhamkan oleh Allah, Bapak Ustadz.
2 Timotius 3 ayat 16, baca. Kenapa Bapak Ustadz punya pemikiran seperti itu? Karena Bapak Ustadz punya pemikiran itu ngawur, keliru, tidak paham. Suka comot ayat Alkitab, tafsir seenaknya, comot-comot ayat, tafsir satu, terus buang, lepas ayat-ayat yang lain. Itu kan kontradiksi. Bapak sendiri yang bikin kontradiksi toh. Itu kan kontradiksi. Bapak sendiri yang bikin kontradiksi. Padahal Alkitab itu tidak kontradiksi. Yang membuat kontradiksi itu pemikirannya Bapak Ustadz. Terima kasih ya Bapak Ustadz. Bapak Ustadz ini ngotot harus pengakuan langsung dari mulut Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Yahweh yang ada di dalam perjanjian lama? Yahweh memperkenalkan dirinya dan itu ditulis oleh para nabi. Dan itulah yang kami terima, yang kami percayai. Sekarang Yesus yang datang ke dunia, dia adalah Alfa dan Omega itu. Sebagaimana Yesus mengklaim dirinya Alfa dan Omega. Dan itu pun Yahweh mengklaim dirinya Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Bukankah dia Yahweh itu? Siapakah nabi yang mengklaim dirinya seperti itu? Hanya Yesus, Bapak Ustadz. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Dan Yesus sendiri mengaku dirinya dia adalah Allah. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Kemudian ditulis oleh para saksi. Tetapi Bapak Ustadz tidak menerima itu. Apa sih maunya Bapak Ustadz? Sekarang saya bertanya lagi kepada Bapak Ustadz. Apakah nabi Anda adalah benar-benar nabi dari Allah? Kalau memang nabi yang benar-benar dari Allah, buktikan nubuatan kedatangan nabi Anda. Terima kasih.